guys, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini saya bakal kasih video mengenai cara menghitung nilai yang menentukan kamu lulus atau tidak di dalam seleksi CPNS ini. Ini khusus untuk 2019-2020 ya, karena melalui permen itu. Kenapa buat video ini? Karena ada yang komen nanyain gimana cara ngitung nilai akhir kayak gitu. Oke, disimak. Untuk kalian yang belum ngerti ya harap disimak. Menurut Permen PAN RB nomor 23 tahun 2019 menyebutkan bahwa bobot nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD adalah 40% dan seleksi kompetensi bidang yang sekarang sedang berlangsung sampai dengan 12 Oktober nanti atau SKB adalah 60%. Nah, dari total itu semua, maka bagaimana cara menghitung integrasi nilai SKD dan SKB? Cara penghitungan nilai SKB dan SKD itu nggak memiliki banyak perbedaan. Namun, ketika diintegrasikan, barulah bobot 40% SKD dan 60% pada SKB tadi mengambil peranan. Kita masuk ke contoh. Di sini contoh ada ini penjelasan. Andri mendapatkan nilai SKD 300 dan SKB-nya 350. Maka perhitungannya adalah, pertama kamu harus hitung nilai SKD Andri dengan menggunakan skala 100. Jadi kan 300 ya nilainya. 300 per 500 dikali 100 sama dengan 60. 500 di sini adalah skor maksimal. Sementara skor yang diperoleh Andri adalah 300. Sementara 100 itu adalah skala perhitungannya. Jadi nilai SKD-nya 60. Oke. Nilai akhir SKB tadi kan 350. Jadi 350 di totalnya kan tetap 500 dikali 100 jadi 70. Sehingga nilai akhir Andri itu diperoleh 60 yang dari SKD ini dikali 40% bobot nilai ya. Ditambah 70 dari SKB ini dikali 60% bobot nilai. Dapatlah 24 dari 60 kali 40%, 24. 70 dikali 60 adalah 42. Di total adalah 66. Ini adalah nilai akhir Andri, kayak gitu. Tapi ingat, ini yang digunakan untuk daerah yang biasanya SKB-nya itu hanya yang menggunakan CAT saja. Tapi bagaimana dengan pusat? Kalau untuk pusat, SKB itu terdiri dari CAT dan wawancara. Misal ya, maka bobot penilaian itu masing-masing harus 50% karena setengah-setengah. Tadi kan 100% karena hanya satu CAT. Tapi ingat, pusat ada yang nggak cuma wawancara, ada yang fisik, ada yang apalagi kesehatan dan lain-lain. Itu masing-masing kamu perhatikan, masing-masing kamu daftar. Ini saya kasih contoh seperti ini. Jadi perhitungannya adalah CAT-nya 350, CAT yang SKB ya. Tes CAT SKB 350 per 500 dikali 100, nilainya 70. Tes wawancaranya 80 misal jumlahnya. SKB dengan CAT itu bobotnya 70 dari yang ini dikali 50% karena bobotnya 50%. Jadi dari CAT-nya aja 35 jumlahnya. Sedangkan dari wawancara ini kan nilainya 80. Dikali bobot nilai adalah 50%, 80 kali 50% atau setengahnya adalah 40. Jadi nilai SKB Andri adalah 35 ditambah 40. Hasilnya adalah 75. Oke. Beda ya sama yang sebelumnya. Sehingga nilai integrasi SKD dan SKB Andri, kalau nilai SKD Andri tadi 60, maka bobotnya 40% dikali 60, hasilnya 24. Nilai SKB-nya tadi 75, maka bobotnya 60% dikali 75, maka hasilnya 45. Jadi nilai akhirnya itu adalah 24 ditambah 45, hasilnya adalah 69. Ini digunakan ketika kamu daftarnya pemerintah pusat. Oke, atau kementerian atau lembaga pakai ini. Yang perlu kamu ingat, bobot 50% pada SKB yang tadi saya buat itu hanya contoh. Karena setiap instansi memiliki kebijakan sendiri-sendiri untuk setiap aspek ujian SKB.
sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Jadi balik lagi ke instansi yang kamu lamar ya, dicek lagi kayak gitu. Apa aja yang ditesin dan bobotnya itu berapa persen. Kesimpulan dari video ini adalah, dari perhitungan ini terbukti bahwa nilai SKB sangat menentukan kelulusan akhir dari seleksi CPNS, karena dari bobotnya sendiri itu lebih besar daripada tes SKB. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.